Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milenia Arnes dari Prodi PIAUD Sekolah Tinggi Agama Islam Ngelawak Kertosono. Di sini saya akan membahas makalah tafsir Tarbawi yang berjudul Ayat Al-Quran tentang metode pembelajaran dengan dosen pengampu Siti Memuda MA. Baik, langsung kita ke pembahasan. Pengertian dan pentingnya metode pembelajaran. Metode adalah cara yang digunakan untuk mempresentasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Menurut J.R. David dalam Teaching Strategy for College Classroom menyebutkan bahwa metode in a way in achieving something, cara untuk mencapai sesuatu, artinya digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Sujana berpendapat bahwa metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsung pembelajaran. Oleh karena itu, metode dalam rangkaian sistem pembelajaran memegang peran penting dalam keberhasilan sesuatu pendidikan. Karena metode merupakan pondasi awal untuk mencapai suatu tujuan pendidikan dan asas keberhasilan dari sebuah pembelajaran. Ayat-ayat Al-Quran tentang pembelajaran. Ada 1. Quran Surat Maidah 567. Ya ayyuha rasulu balaghal ma unzila lil ilaika min wa in lama ta'la fama abal tarislati wallahu yasimuka min nas innallaha yazli walaikum kafirin. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan, itu berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran Surat Al-Maidah ayat 67. 2. Quran Surat An-Nahl 16:125. Ad ila sabili robaka bil ikamati wa mau'in ditati hasanati wa jatilahum bil tihya ansan in robaka huwal akhnamu bi man khola'an sabilihi wa huwal ala bil mu'tadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pembelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. 3. Ada Quran Surat Al-A'raf 7176 sampai 177. Nah, berbunyi walau si'na rafa'nahu bima walakinnaha akhladi ila arsti watba'i huwallahu kamasaluhu kamasli kabdi inna ta'milu alaihi yasha hau ta'roka yalha dalika maslu qawmil ladini adbu bil yadina fasusi al-khosala alahumu yafaqarun. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsu yang rendah. Maka perumpamannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dialurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya. Juga demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Quran Surat Al-A'raf ayat 176. Untuk Quran Surat Al-A'raf ayat 177, yaitu yang berbunyi sa'a masalah alayumul ladina qadabu bi ayatina wa anabhum kanu yatlimun. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim. Quran Surat Al-A'raf ayat 177.
Ada 4 Quran Surat Ibrahim 14:24-25, yaitu yang berbunyi lam taro kaifa tarabillahu masalah kamilatan dobatan kasiroti to'itin ahluha sabitu wa far'ahu bil samai. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Quran Surat Ibrahim ayat 24. Quran Surat Ibrahim ayat 25. Tawatil aqlaha kala inni bi'idni rabbi wa yadribu wallahu lamassala lil nasi la'alahum yatadzakarun. Pohon itu memberikan buah pada setiap musim dengan seizin Tuhan. Allah membuat perumpamaan itu manusia supaya mereka selalu ingat. Quran Surat Ibrahim ayat 25. Quran Surat Yusuf 101. Ya Rabbku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian tabir mimpi. Ya Rabb, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindung dunia dan akhirat. Wafatlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Quran Surat Yusuf 101. Quran Surat An-Nahl 75-76 yang berbunyi Taraballahu masalah ada masluhu khala ya'di wa rasul syai'ina wa man razaqna minna warziko hasana fahu ya'di minna larisiri wa jararo hal yasta'na hamadulillah ba'alahum yaslamun. Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimilikinya yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan seseorang yang akan berikan rezeki yang baik dari kami. Lalu dia menafkahkan sebagian rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan. Adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Wadaraballahu masalah rizaq hamadallahu balal yatir ala syai'i wa huwal kala ala maslahu aniyama yuyajahu layadi bimarah alhananati wa man ya ayyumarubil alimi wa huwal ala yadir mustaqim. Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan sesuatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada di jalan yang lurus? Metode pembelajaran. Ada metode ceramah. Metode ceramah adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Metode diskusi. Sesuai dengan namanya, metode ini selalu mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar memecahkan masalah. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang dilakukan secara praktikum agar siswa bisa melihat dan mempraktikkan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Metode ceramah plus. Metode ini sebetulnya mirip metode ceramah pada umumnya, tetapi metode ini biasanya disertai metode lainnya saat menyampaikan materi seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan latihan. Metode disertasi biasanya mengharuskan siswa membuat sebuah resume tentang materi yang telah disampaikan oleh guru. Metode eksperimen dilakukan melalui kegiatan percobaan atau praktikum di laboratorium agar siswa bisa melihat secara langsung materi yang sedang disampaikan. Metode karya wisata. Metode saat ini menggunakan tempat atau lingkungan tertentu yang mempunyai sumber belajar untuk siswa. Metode latihan merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan melatih keterampilan kepada siswa dengan merangsang memanfaatkan atau membuat sesuatu. Metode perancangan, siswa akan dirangsang agar mampu membuat sebuah proyek yang nantinya akan diteliti. Metode debat. Metode ini mengajak siswa untuk saling beradu argumentasi secara perorangan atau kelompok. Metode mapping. Metode pembelajaran ini menerapkan cara berpikir secara runtun pada sebuah permasalahan, bagaimana terjadinya serta penyelesaiannya.
Tetapi metode yang cocok untuk anak usia dini adalah metode mind mapping. Karena metode pembelajaran ini menerapkan cara berpikir secara runtun pada sebuah permasalahan, bagaimana terjadinya serta penyelesaiannya. Contohnya anak diajak bermain puzzle karena puzzle merupakan sebuah set gambar kecil untuk kemudian disatukan kembali menjadi salah satu permainan yang dapat melatih kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah dan membuatnya menjadi mandiri. Tujuan pembelajaran merupakan bisa mengatasi permasalahan menggunakan terobosan solusi alternatif, membantu kegiatan belajar mengajar agar pelaksanaannya bisa dilakukan menggunakan cara terbaik, memudahkan dalam menemukan penguji serta menyusun data yang diperlukan sebagai upaya mengembangkan disiplin sebuah ilmu.